Ini adalah kisah salah satu karomah yang dimiliki Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Suatu ketika, Syekh Malik dan beberapa muridnya mengadakan peninjauan langsung ke beberapa daerah yang pada saat itu beberapa daerah sekitarnya dilanda kekeringan dan susah pangan. Ingin melihat sendiri keadaan dan nasib penduduk setempat, pada suatu hari Syekh Malik dan 5 orang muridnya sampai di sebuah desa yang teramat gersang. Hampir tak ada pepohonan yang hidup. Tanah-tanah terinjak sangat kering, tak ada rerumputan sama sekali. Mereka terus berjalan hingga tiba di suatu tanah lapang yang cukup luas. Di tengah-tengah tanah lapang itu tampak puluhan penduduk sedang berkerumun. Mengelilingi 2 orang pemuda bertubuh kurus sedang berlaga. 2 orang pemuda itu hanya mengenakan celana, tubuh bagian atasnya terbuka. Mereka saling memukulkan sebatang rotan ke punggung masing-masing. Setiap pukulan tampaknya disertai tenaga yang sangat kuat sehingga punggung yang terkena menjadi matang biru, bahkan ada beberapa dari melintang yang penuh darah. Terus-menerus kedua pemuda itu saling menghantamkan rotan di tangannya hingga kedua punggung anak itu penuh luka yang melepuh. Beberapa lelaki yang mengelilinginya menabuh gending untuk memberi semangat hingga pada akhirnya kedua pemuda itu roboh ke tanah dalam keadaan pingsan. Irama gending segera berhenti. Seorang pendeta berpakaian kuning yang agaknya menjadi ketua adat segera memberi perintah untuk menyeret kedua pemuda itu keluar arena. Kemudian pendeta itu menuding ke arah seorang gadis yang sedang dicekal kedua lengannya oleh 2 orang lelaki bertubuh kekar. "Bawa kemari anak perawan itu," teriak sang pendeta. Kedua lelaki bertubuh kekar menyeret si gadis ke tengah lingkaran manusia berkerumun. Di tengah-tengah lingkaran itu ada batu altar persembahan. Jangan bunuh aku," teriak gadis itu ketakutan. Dia berusaha memberontak, namun tenaganya kalah kuat dibanding kedua lelaki bertubuh kekar yang mencekal dan menyeretnya dengan paksa. Si gadis yang sudah diberi pakaian putih segera dibaringkan di altar. 4 orang lelaki memegangi kedua tangan dan kakinya dipentangkan. Gadis itu meronta-ronta ketakutan. Syekh Malik makin tertarik. Ia dan kelima muridnya makin mendekati kerumunan orang itu. Kini sang pendeta mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi sembari mendongak ke atas langit. "Wahai dewa hujan, terimalah persembahan kami. Hentikan kemarau panjang ini. Curahkan limpahkan airmu ke bumi yang gersang ini." Demikian teriaknya berkali-kali. Si pendeta tua segera mendekati si gadis dengan senyum menyeringai. Ia melemparkan tongkatnya lalu mencabut belati dari balik pinggangnya. "Hai perawan suci, serahkan dirimu dengan rela kepada dewa hujan. Sederas darah yang keluar dari jantungmu, sederas itu pula hujan yang akan diturunkan oleh sang dewa. Korbananmu tidak akan dilupakan oleh seluruh penduduk desa ini." Jangan, aku tidak mau," rintih si gadis cantik dengan tubuh gemetar ketakutan. "Diam," bentak lelaki berwajah seram yang memegangi tangan si gadis. Wajah si gadis langsung mengkeret pucat pasi. "Ayo kita mulai," kata sang pendeta. Keempat lelaki yang memegangi sepasang tangan dan kaki si gadis makin mempererat cekalannya. Sang pendeta mendekati altar persembahan. Ia mengangkat belati itu di atas dada si gadis, tepat di atas jantungnya. Agaknya ia hendak menikam jantung si gadis cantik dengan belati itu. "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar seruan lembut namun jelas terdengar oleh semua orang. Syekh Malik dan kelima orang muridnya menerobos kerumunan orang, langsung menghampiri si pendeta yang memegang belati yang siap dihujamkan ke jantung si gadis. "Untuk apa gadis ini dikorbankan?" tanya Syekh Malik. "Kami mengharap turun hujan," sahut sang pendeta dengan nada ketus. Dia sangat tidak suka atas kedatangan Syekh Malik itu. "Hujan?" tanya Syekh Malik. "Mengharap hujan dengan mengorbankan seorang gadis-gadis cantik?" "Ya, hanya dengan mengorbankan gadis itu kepada dewa hujan, maka kami akan mendapat air," sahut sang pendeta. "Sudah berapa kali acara seperti ini dilakukan?" tanya Syekh Malik lagi. Sang pendeta tidak segera menjawab. Dia tidak suka urusannya dicampuri orang lain.
Maka ia segera memberi isyarat agar kedua orang kaki tangannya yang bertubuh kekar untuk mengusir Syekh Malik. Dua orang bertubuh kekar segera menghunus goloknya masing-masing lalu menghampiri Syekh Malik. Tanpa basa-basi mereka langsung mengayunkan goloknya untuk membelah kepala Syekh Malik. Namun sungguh aneh, saat keduanya mengangkat golok, tiba-tiba gerakannya terhenti. Mereka berdiri kaku dengan golok di tangan yang sedang terangkat tinggi-tinggi. Sang pendeta terbelalak menyaksikan hal itu. Namun ia tak mau rencananya berantakan. Segera ditikamnya belati yang dipegangnya ke jantung si gadis cantik. Namun ia berteriak kaget. Tangannya tak dapat digerakkan untuk meluncurkan belati itu ke dada si gadis. "Kau!" teriak sang pendeta sembari menuding ke arah Syekh Malik. "Mau apa kau mengganggu jalannya upacara ini?" Syekh Malik dan kelima muridnya maju ke tengah arena. "Maaf Kisana, sudah berapa kali kau korbankan gadis-gadis suci itu kepada Dewa Hujan?" tanya Syekh Malik. "Sudah 2 kali, jawab pendeta dengan sengit. 2 kali, ulang Syekh Malik. "Jadi sudah 2 jiwa melayang sia-sia. Pengorbanan mereka tidak sia-sia," tukas pendeta tua. "Apakah dengan mengorbankan kedua gadis tadi, hujan sudah turun ke desa ini?" tanya Syekh Malik. Pendeta tua itu segera menjawab, tetapi orang yang berkerumun tanpa dapat dicegah lagi menjawab dengan serentak, "Belum." Wajah sang pendeta nampak jadi beringas mendengar jawaban orang-orang desa itu. Dengan lantang ia berkata, "Hujan belum turun karena pengorbanan baru dilakukan 2 kali. Dewa Hujan akan menerima pengorbanan yang dipersembahkan 3 kali. Barulah sudah itu hujan akan diturunkan." "Bagaimana jika pengorbanan dilakukan ketiga kalinya tetapi hujan belum turun juga?" tanya Syekh Malik. Merah padam wajah sang pendeta. Dia memberi isyarat kepada 2 lelaki kekar di belakangnya untuk meringkus Syekh Malik yang dianggapnya sebagai pengacau. 2 lelaki itu yang agaknya adalah pengikut setia sang pendeta segera bergerak maju. Mereka bermaksud menghajar Syekh Malik hingga babak belur. Tapi sungguh aneh, sepasang kaki mereka tiba-tiba terasa kejang tanpa ada sebabnya. Keduanya menolong kesakitan sembari memegangi pahanya. "Kau bermaksud menentang kami, hai orang asing," bentak pendeta tua. "Kau sengaja mengganggu upacara kami." "Aku tidak bermaksud mengganggu," ujar Syekh Malik. "Aku dan kelima muridku bermaksud menolong orang-orang desa ini." "Puih!" pendeta tua meludah sambil bertolak pinggang. "Apa yang dapat kau berikan kepada warga desa ini? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Syekh Malik bertanya. "Hujan, kami minta hujan," jawab para penduduk desa serentak. "Cuma hujan," ujar Syekh Malik. Dengus pendeta tua. "Lagak bicaramu seolah dunia ini berada dalam genggamanmu. Coba turunkan kalau kau bisa. Tapi ingat, jika kau gagal melakukannya, maka kami tak segan-segan akan membunuhmu, karena kau berani mengganggu upacara kami. Jika Allah mengizinkan, maka hujan pun akan segera turun," kata Syekh Malik dengan tenang. "Allah? Siapa Allah?" tanya pendeta tua. "Mengapa minta izin segala kepadanya? Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk yang menciptakan kita semua," ujar Syekh Malik. "Sudah, jangan bicara. Jika kau memang bisa menurunkan hujan, cepat lakukan saja," bentak pendeta tua. "Boleh saja, tapi dengan syarat, jika kami bisa menurunkan hujan atas izin Allah, maka kalian harus membebaskan gadis itu," kata Syekh Malik. "Untuk apa?" tugas pendeta tua. "Kedua orang tua gadis itu sudah mati. Sudah pantas jika dia terpilih sebagai persembahan untuk Dewa Hujan." Syekh Malik menghadap ke arah kerumunan orang-orang desa, kemudian bertanya, "Kalau kami dapat menurunkan hujan, maukah kalian membebaskan gadis itu?" "Mau," jawab orang-orang desa dengan serentak. "Terima kasih," jawab Syekh Malik. "Dalam ajaran kami, seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya disebut yatim piatu. Tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, melainkan harus disantuni dan diperhatikan nasibnya, bukannya dikorbankan kepada Dewa Hujan." Para penduduk desa nampak tercenung mendengar ucapan Syekh Malik.
Sementara Syekh Malik dan kelima muridnya yang selalu berusaha dalam keadaan suci segera melakukan sholat istiqo dan berdoa dengan khusyuknya. Tak berapa lama kemudian, langit tiba-tiba berubah menjadi hitam oleh mendung yang berarak, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang kering kerontang. Semua orang yang berkumpul langsung bersorak-sorai kegirangan. Hanya pendeta tua dan keempat lelaki yang masih memegangi tangan dan kaki gadis yang berdiam diri dalam keangkuhannya. "Sihir, pasti kalian menggunakan ilmu sihir," teriak pendeta tua. "Hujan itu tidak nyata, hanya khayalan saja." Syekh Malik segera menghampiri pendeta tua sambari berkata, "Kisanak, sihir itu terlarang bagi orang Islam. Kami tidak boleh mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Hujan ini adalah nyata rahmat dari Allah yang menciptakan langit dan bumi." Agaknya pendeta tua itu tak mau mengakui kenyataan yang ada. Dia memberi isyarat kepada keempat anak buahnya yang memegangi si gadis cantik untuk melepaskannya dan segera mengikuti langkahnya pergi meninggalkan desa itu. Ketika hujan sudah reda, orang-orang bersorak-sorai kegirangan segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Syekh Malik dan kelima muridnya, termasuk si gadis cantik yang hampir saja dikorbankan nyawanya oleh pendeta tua. "Bangunlah kisanak semua," kata Syekh Malik. "Kalian tidak boleh bersujud kepada sesama manusia. Hanya Tuhan Allah yang pantas kalian sembah dalam sujud." Setelah mendengar ucapan Syekh Malik, semua orang segera bangkit untuk bersila. Salah seorang dari mereka yang nampaknya berusia lanjut berkata, "Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami menurunkan hujan yang telah lama kami tunggu-tunggu. Bolehkah kami minta diajarkan tata cara meminta hujan seperti tadi?" "Ya," sahut penduduk lainnya, "ajarkan kepada kami cara menurunkan hujan tanpa mengorbankan manusia." Syekh Malik tersenyum arif. Orang-orang desa itu telah menaruh simpati kepadanya. Rasa simpati itulah modal utama untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka. "Kalau kalian ingin diajari cara minta hujan seperti tadi," kata Syekh Malik, "maka kalian harus mengenal dan mempelajari dulu agama Islam. Maukah kalian?" "Mau," jawab para penduduk dengan serentak. Demikianlah, selama beberapa hari Syekh Malik tinggal di desa itu, membimbing para penduduk desa untuk mempelajari agama Islam sesuai dengan tingkat pemahaman mereka selaku orang awam. Itulah tadi salah satu karomah yang dimiliki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Semoga memberikan pelajaran dan memberikan hikmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.